Judul laporan PKL saya adalah analisis kadar klorida dan zat organik dalam air minum PDAM Kabupaten Bantul. Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta ini terletak di Jalan Imogiri Timur, KM 7,5 kilometer Yogyakarta, dan merupakan nah di sini saya meneliti salah satunya sampel dari air minum dari PDAM Kabupaten Bantul. Nah, air ini termasuk salah satu sumber daya alam yang berperan penting dalam kehidupan makhluk hidup, karena bagian tubuh manusia terdiri dari air sebanyak 70%. Jika tubuh kekurangan air akan mengganggu kesehatan tubuh manusia. Di sini saya menganalisis kadar klorida dan juga zat organik dalam air minum PDAM Kabupaten Bantul. Jika kadar klorida dalam air minum ini terlalu berlebih, akan menyebabkan suatu penyakit, yaitu penyakit ginjal. Sedangkan kadar zat organik dalam air minum yang melebihi ambang batas juga akan menyebabkan penyakit seperti sakit perut dan juga mempengaruhi kualitas air minum. Untuk rumusan masalah sendiri, di sini saya merumuskan masalahnya berapa kadar klorida dalam air minum dan juga berapa kadar zat organik, dan bagaimana analisis kadar kloridanya dan juga bagaimana analisis zat organik. Yang pastinya tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui kadar klorida dan juga mengetahui kadar zat organiknya, dan bagaimana dan mengetahui analisis kadar klorida dan juga untuk mengetahui analisis zat organiknya. Nah, kualitas air ini diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 Menkes Menkes/4/4/2010. Nah, ini yang nomor 492 ini kualitas air minum, sedangkan yang nomor 416 ini kualitas air bersih. Untuk kadar maksimumnya untuk klorida itu 250, sedangkan zat organiknya itu 10 mg per liter. Sedangkan untuk kualitas air bersihnya ini kadar maksimumnya 600 dan kadar zat organiknya 10. Untuk mengetahui kadar kloridanya ini dilakukan metode argentometri. Untuk mengetahui kadar klorida ini menggunakan metode argentometri, yaitu menggunakan argentometri metode Mohr. Sedangkan untuk mengetahui zat organik ini menggunakan metode permanganometri. Untuk cara-caranya yaitu yang pertama mengetahui kadar klorida, yang pertama dilakukan standarisasi larutan AgNO3, yaitu yang pertama membuat larutan NaCl, di mana kita harus memipet 25 ml larutan NaCl, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, bisa juga Erlenmeyer 100 ml, kemudian ditambahkan 25 ml Aquades, sehingga totalnya dalam Erlenmeyer tersebut kan 50 ml, kemudian ditambahkan kalium kromat sebanyak 0,5 ml, 5% sebagai indikatornya, kemudian dititrasi menggunakan perak nitrat 0,0141, kemudian membuat larutan blanko pertama yaitu memipet 50 ml Aquades, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 100 ml dan ditambahkan kalium kromat 0,5 ml dan dititrasi menggunakan perak nitrat. Setelah standarisasi larutan AgNO3 dilakukan uji kadar klorida dalam sampel, yaitu sampelnya sampel air minum. Yang pertama yaitu 50 ml sampel dipipet kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 100 ml. Selanjutnya ditambahkan kalium kromat
sebanyak 0,5 mili dan dititrasi menggunakan AgNO3. Untuk langkah-langkah menganalisis kadar zat organiknya, yaitu juga dilakukan standarisasi KMNO4 0,01. Yang pertama yaitu ini diduplo ya, 100 mili air bebas CO2 dipanaskan sampai 70 derajat Celcius, kemudian ditambahkan H2SO4 sebanyak 5 mili dan ditambahkan juga asam oksalat 10 mili, kemudian dititrasi menggunakan larutan KMNO4. Setelah standarisasi dilakukan analisis kadar zat organiknya pada sampel. Yang pertama diambil 100 mili sampel, kemudian ditambahkan batu didih, selanjutnya diteteskan beberapa tetes KMNO4, selanjutnya ditambahkan asam sulfat 5 mili, selanjutnya dipanaskan sampai mendidih. Dipanaskan beberapa menit, lalu ditambahkan 10 mili KMNO4 sampai mendidih. Menunggu waktu pendidihan itu sampai 10 menit. Selanjutnya setelah 10 menit waktu pendidihan itu selesai, ditambahkan asam oksalat sebanyak 10 mili, kemudian baru dititrasi menggunakan KMNO4 yang telah distandarisasi tadi. Hasilnya ini setelah ditambahkan, dari sini KMNO4 ini kan warnanya ungu, kemudian setelah waktu ditambahkan asam oksalat berwarna bening atau tidak berwarna, kemudian setelah dititrasi ini warnanya itu berubah menjadi merah muda atau pink. Nah, hasilnya kadarnya itu ini bisa dilihat kadar kloridanya. Tadi kadar kloridanya kan tidak melebihi, kalau air minum itu tidak melebihi 250, itu kualitas airnya bagus. Sedangkan kalau melebihi 250 itu dapat membahayakan kesehatan tubuh. Oke, Ulfa. Nanti ya, kalau waktu di pembahasan itu tampilannya, tabelnya itu jangan ganti dulu tabel tadi. Tabel yang barusan itu sebaiknya dikasih angka sebelahnya normalnya berapa, supaya langsung tahu mana bagian yang di atas ambang atau yang sudah masuk wilayah aman, gitu ya? Iya Bu, untuk sampelnya yang saya analisis ini semua masih ini Bu, tidak melebihi ambang batasnya. Oke. Klorida zat organiknya tidak melebihi ambang batas. Oke, ke kesimpulan sekarang ya? Atau ya? Kesimpulannya cuman sedikit Bu. Tadi analisis zat organik. Bentar, yang analisis zat organik tadi? Ya Bu, sebenarnya mau saya cuman sedikit terus dijelaskan. Oke, kemudian kesimpulan. Tadi pertanyaan di rumusan masalah apa ya? Dibaca, nggak usah ditunjukkan. Untuk kesimpulannya itu ingat nggak? 9 sampel air minum PDAM Kabupaten Bantul diketahui bahwa air tersebut itu tidak melebihi ambang batas yang telah ditentukan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416 Menkes per 9/1990. Di rumusan masalahnya, di rumusan masalah tadi gimana? Ada 4 sih Bu. Nah, jadi sampean berusaha untuk 4. Berarti semua kesimpulannya 4. Jadi itu cara penulisan ilmiah ya. Jadi kalau di rumusan masalahnya tertulis didetilkan 4, maka juga di kesimpulan juga didetilkan 4. Tapi kalau di rumusan satu paragraf, coba rumusan masalah diklik. Ini Ulfa melakukan di tempat secara offline. Rumusan masalah tuh, rumusan masalahnya kalimat ya.
Berapakah kadar? Ayo disebutkan apa? Berapa kadar? Untuk berapa kadar klorida dalam sampel air minum PDAM Kabupaten Kemudian Bandung? satunya berapakah kadar zat Kadar zat organiknya dan organik? bagaimana analisis kadar klorida sebentar. dalam air minum dan bagaimana analisis. Oh iya, saya komentari ya, seperti tadi, kalau cara nggak perlu ditanyakan dalam rumusan masalah, berarti bagaimana analisis CL, bagaimana analisis zat organik, Del. Paham ya? Del nggak perlu, karena menanyakan cara itu nggak perlu cara itu kan baku, bukan sedang dicari. Paham? Ulfa, halo. Paham. Ya. Iya. Barusan jawab. Paham, Bu. Suaranya kok lain. Ya, jadi bagaimana cara analisis zat organik, analisis CL nggak perlu lagi ya. Tinggal dua tadi, berapa kadar CL, berapa kadar zat organik. Kemudian yang ketiga adalah apakah kadar tersebut apakah kadar CL dan kadar zat organik memenuhi ambang batas gitu. Jadi 3 saja rumusan masalahnya ya Ulfa. Nanti di kesimpulan juga harus 3. Paham sampai sini? Ada beberapa hal yang tadi saya simak. Tapi kayak misalnya prinsip kerja. Jadi waktu di cara kerja boleh memang step by step, tetapi pada saat pembahasan itu biasanya adalah seperti orang praktikum itu loh. Analisa prosedur, analisa hasil, tapi nggak perlu dituliskan analisa prosedur, analisa hasil, nggak perlu. Tetapi misalnya tiap step itu adalah untuk apa, itu harus dijelaskan. Ketika pakai regen ini, tambah, misalnya stepnya analisis CL itu stepnya misalnya ada 5 tahap ketika menganalisis CL, maka tiap tahapnya itu harus dijelaskan. Ini sedang ini ngalami ini untuk ini untuk ini, seperti itu. Itu meskipun rumusan masalah siapapun tadi yang pH, temperatur, amonia, yang di sini juga wajib waktu membahas itu anak-anak harus membahas analisa prosedur. Supaya kenapa sih kalau di kimia murni itu didorong untuk bisa belajar tentang analisa prosedur? Karena biar paham cara kerja, metode. Sehingga kalau misalnya di lokasi lain, kalian nggak menemukan regen yang serupa, kalian ini, atau caranya bagaimana, maka bisa memikirkan, oh nggak pakai cara ini, saya bisa pakai cara ini. Misalnya kayak gitu. Itulah jika paham prinsip analisa. Anak-anak berhubung maghrib, kita break, stop. Insya Allah kalau mau sambung habis isya. Gitu. Wis adzan. Gitu dulu anak-anak. Nggih, Bu. Tutup share screen-nya. Ada 3 orang yang belum presentasi. Saya yang nutup ya. Ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalian ada acara atau enggak? Habis isya, insya Allah saya bisa. Kalau tidak sekarang, bisa ambil kalau Kamis malam Jumat ya jangan. Mungkin Jumat bisa. Jumat insya Allah bisa. Ya, kita pikirkan ulang ya nanti dulu ya. Nanti bisa sambung lewat WA ya. Ngoten nggih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.